Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-116 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ayat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sudah Allah sebutkan ya di awal-awal surah An-Nisa, yaitu ayat 46 atau 47, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seorang yang melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya dosa syirik merupakan dosa yang sangat besar, di mana Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir, maukah aku tunjukkan kepada kalian atau beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar, yaitu yang pertama al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah SWT, menyekutukan Allah SWT, yaitu dengan menyamakan Allah dengan makhluknya, atau menganggap makhluk mempunyai kekhususan yang sama dengan Allah, atau makhluk tersebut memiliki kekhususan yang hanya Allah saja yang memilikinya, di mana seorang mungkin menganggap bahwasanya makhluk tersebut, baik manusia, jin, malaikat dan yang lainnya, bisa memberikan manfaat, mudarat, bisa memberikan rezeki, kesembuhan dan sebagainya. Ini kesyirikan kepada Allah SWT, dosa yang tidak diampuni jika seorang meninggal dalam keadaan tersebut. Tapi kalau dia bertaubat, maka Allah SWT akan mengampuni orang tersebut. Jika seorang meninggal dalam keadaan musyrik, naudzubillah, maka Allah SWT mengatakan tidak akan mengampuninya, tapi akan mengampuni dosa selain itu, selain syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Maka yang memberikan ampunan adalah Allah SWT, dan kepada siapa diberikan ampunan itu adalah hak Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang melakukan kesyirikan,
kepada Allah SWT, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka tidak ada suatu kesesatan yang paling jauh kecuali seorang menduakan Allah SWT, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan dan menceritakan bagaimana orang-orang Quraisy di zaman dahulu. Allah SWT mengatakan, "Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida." Mereka itu tidaklah menyembah, tidaklah menyeru kepada selainnya kecuali menyeru kepada inatha. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan inatha artinya authana, yaitu berhala. Maka mereka tidak menyembah, menyeru kecuali meminta kepada berhala. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan mereka juga tidaklah menyembah, tidaklah hakikatnya orang-orang yang musyrik, mulai dari kafir Quraisy dan seterusnya, tidaklah mereka menyembah, tidaklah mereka beribadah kecuali kepada syaitan maridan, yang mana syaitan itu adalah makhluk yang sangat durhaka kepada Allah SWT. Maka hakikat dari orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, baik itu menyembah manusia, menyembah jin, berhala, patung, menyembah makhluk, hakikatnya dia adalah menyembah syaitan. Ya, Allah mengatakan, tidaklah mereka menyembah, tidaklah mereka beribadah kecuali menyembah, beribadah kepada syaitan yang durhaka kepada Allah SWT. La'anahu Allah, yang mana Allah SWT telah melaknat syaitan, iblis. Ya, laknat artinya al-ib'ad an rahmatillah, yaitu jauh dari rahmat Allah SWT, di mana Allah SWT melaknat syaitan, iblis. Dan iblis mengetahui hal tersebut, makanya dia mengatakan, wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dan dia mengatakan, yaitu iblis, syaitan mengatakan, aku akan menjadikan sebagian dari hamba-hamba engkau itu akan disesatkan. Sebagian dari mereka akan disesatkan oleh iblis. Maka iblis sudah mengetahui bahwasanya dia sudah dilaknat oleh Allah SWT, maka dia berusaha dengan segala tenaganya dan upayanya untuk menyesatkan manusia, menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Iblis bersumpah, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Wala udillannahum, yaitu sungguh aku akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Dari jalan yang lurus siapa? Yaitu anak cucu Adam. Wala umanniyannahum, dan aku bikin mereka, yaitu orang-orang yang suka berkhayal atau berangan-angan dan suka taswif, yaitu mengatakan, kalau bahasa kita, kelak waelah. Maksudnya nanti aja bertobatnya. Karena dia mengatakan, kalau seandainya aku melakukan dosa, nanti bisa bertobat. Nah, itu amani, itu angan-angannya yang ditiupkan oleh iblis kepada anak cucu Adam. Nanti aja. Ya. Wala amurannahum fala yubtikunna adanal an'am, dan sungguh aku akan memerintahkan kepada mereka, fala yubtikunna adanal an'am, kemudian mereka memotong di sini telinga dari hewan ternak,
atau ya memotong telinga dari hewan ternak tersebut, yang mana maksudnya adalah nanti insyaallah akan dijelaskan di surat atau ayat-ayat terakhir dari surah Al-Maidah, di mana orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu memiliki keyakinan kalau ada hewan ternak mereka yang harus dipotong telinganya atau dibelah telinganya dengan berbagai macam asumsi atau keyakinan. Ini tradisi di zaman dahulu. Mungkin tradisi di zaman kita macam-macam. Mungkin hewan ternaknya diapain, tapi yang jelas keyakinan ini yang terus mungkin sama, tradisi mungkin beda. Maka mereka mengatakan falibatikunna adanal an'am. Kemudian sungguh mereka akan memotong telinga-telinga dari hewan ternak tersebut ya dengan berbagai macam anggapan atau keyakinan, yang mana keyakinan tersebut bertentangan dengan syariat, dengan mungkin mengatakan bahwasanya ini akan menghilangkan sial dan sebagainya. Ya, dan dengan berbagai macam keyakinan yang seluruhnya adalah berisi kesyirikan. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan memerintahkan kepada mereka fala yughayyirunna khalqallah, sehingga mereka benar-benar akan merubah ciptaan Allah SWT. Ini salah satu pekerjaan yang manusia digoda oleh syaitan untuk merubah ciptaan Allah SWT. Merubah ciptaan Allah SWT, di mana orang yang merubah ciptaan Allah SWT secara fisik, Allah SWT memberikan peringatan dalam ayat ini dan juga dalam hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW naha anil wasyam fil wajhi, yaitu Nabi melarang untuk memakai tato di wajah. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutamannisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni al mughayyirati li khalqillah. Allah SWT melaknat al-washimat, yaitu wanita-wanita yang bertato, wal mustawshimat, dan yang minta ditato, wan namisat, yaitu wanita-wanita yang mencukur atau merubah alisnya, wal mustawshimat, yaitu yang meminta untuk dirubah alisnya, wal mutafallijat, dan wanita-wanita yang mereka merubah giginya atau merapikan giginya, lil husni, dengan tujuan untuk mempercantik dirinya, al mughayyirat, yang mereka adalah merubah ciptaan Allah SWT. Ini hadis yang merupakan peringatan. Walaupun Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini perempuan, tapi tentunya masuk di dalamnya juga laki-laki. Kenapa disebutkan perempuan? Karena wanita yang biasanya melakukan itu dengan tujuan mempercantik dirinya, maka dia memakai tato atau dia merubah, mencukur habis alisnya, ditukar dengan yang lain. Dan kita sudah lihat di zaman sekarang, alis yang bagus diberikan oleh Allah SWT yang diganti dengan coret-coretan itu yang tidak berguna. Dia tidak tahu apa fungsi alis. Kemudian wal mutafallijat, wanita yang dia rubah giginya dengan artian untuk merubah ciptaan Allah SWT. Maka seorang, ya baik dia dengan alasan merapikan dan sebagainya, maka ini tidak dibolehkan. Para ulama menjelaskan kecuali giginya tumbuh tidak normal dari tidak normal sehingga sakit bagi dia, maka boleh. Tapi kalau misalnya sumbing sedikit atau bengkok sedikit apa-apa, miring sedikit, tidak boleh diluruskan karena termasuk merubah ciptaan Allah. Tapi kalau misalnya monyong ke depan sampai jauh misalnya, itu dibolehkan karena tidak sesuai dengan penciptaan. Tapi di zaman kita sekarang banyak orang yang memakai itu.
Kita semua tahu itu. Nah, ini dilaknat oleh Allah SWT. Termasuk apa? Ini bisikan syaitan. Para wanita biasanya mereka melakukan itu apa? Agar kelihatan lebih cantik dan sebagainya. Tapi ini termasuk apa? Merubah ciptaan Allah SWT. Allah SWT, Rasul SAW al-mughayyirat, yang mereka merubah ciptaan Allah SWT. Baik itu yang lainnya juga berusaha merubah ciptaan Allah SWT. Ini disebutkan dalam ayat ini bahwasanya ini adalah langkah-langkah syaitan. Fala yughayyirunna khalqallah. Ya, mereka benar-benar akan merubah ciptaan Allah SWT. Ini bisikan syaitan. Dirubah ciptaan Allah SWT. Atau merubah fitrah. Kita tahu semua bahwasanya fitrah manusia dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, Nabi mengatakan al-fitratu khamsun, fitrah ada 5, yaitu al-khitan wal istihdan, yaitu khitan, istihdan yaitu mencukur bulu kemaluan, wa qassu syarib, merapikan kumis, wa natful ibid, dan mencabut bulu ketiak, kemudian taqlimul adhafir, mencukur atau memotong kuku. Dalam riwayat Aisyah, hadis riwayat Imam Muslim, al-fitratu asyara, yaitu fitrah itu ada 10. Salah satunya yang ini sekarang ini banyak dirubah apa? Iqfa'ul liha, yang kita sudah sebutkan itu dalam pembahasan Sahih Muslim, yaitu memanjangkan jenggot. Itu adalah fitrah. Kalau ada laki-laki yang dia cukur jenggotnya, berarti dia melawan fitrah. Karena dalam hadis Aisyah dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya fitrah itu ada 10. Salah satunya adalah dia memelihara jenggotnya. Laki-laki dia pelihara jenggotnya, itu adalah salah satu fitrah. Kalau dia mencukur jenggotnya, berarti dia merubah, termasuk merubah ciptaan Allah SWT, karena merubah fitrah yang Allah ciptakan manusia dengan fitrah tersebut. Maka tidak sama laki-laki dengan perempuan. Laki-laki ada jenggotnya, perempuan tidak ada. Makanya Nabi juga melaknat al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa wal mutasyabbihah minan nisa bir rijal. Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Ini merubah, baik itu cara gaya dia atau tubuhnya dan sebagainya, itu dilarang. Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, sebaliknya juga wanita yang menyerupai laki-laki. Maka ini termasuk merubah ciptaan Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa may yattakhidz syaitana waliyya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa saja yang dia menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai penolongnya, sebagai temannya. Wa may yattakhidz syaitana waliyya, siapa saja yang dia menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai temannya, min dunillah, selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang sangat nyata di dunia dan akhirat. Betapa tidak seorang menjadikan musuhnya sebagai teman. Allah SWT sudah meringatkan, wala tattabi'u syaitan innahu kana lakum aduwwun mubina. Jangan Anda mengikuti syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata. Sekarang dia malah menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai teman akrabnya, sebagai penolongnya, sebagai pelindungnya. Tidak tahu lagi mana yang teman, mana yang lawan. Ini fitrahnya juga sudah terbalik. Fitrahnya sudah tidak normal. Ketika seorang menjadikan syaitannya itu adalah musuhnya yang akan mendorong dia ke neraka, dijadikannya teman, dijadikannya tempat dia berlindung, tempat minta tolong, ya waliyan. Maka orang ini naudzubillah sungguh telah merugi dunia dan akhirat.
Dia akan mengikuti syaitan di dunia, memperturutkan hawa nafsunya, kemudian di akhirat akan menjadi teman syaitan. Allah katakan ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan itu selalu memberikan janji-janji manis kepada dia. Wa yumannihim, dan memberikan angan-angan kepada mereka. Wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu kecuali hanya semuanya adalah bohong. Allah yang bilang bahwasanya seluruh janji syaitan, angan-angan yang dibayangkan oleh syaitan kepada kita, kalau kamu begini, yang seolah-olah itu adalah kebaikan padahal itu adalah dosa dan sebagainya. Maka seorang dibuai janji oleh syaitan. Allah katakan, syaitan menjanjikan, berjanji kepada anak cucu Adam dan memperpanjang angan-angan mereka, membuat mereka berkhayal dan sebagainya. Dan mungkin mereka menganggap, dan ini lebih parah, yaitu mereka menganggap apa yang mereka lakukan itulah yang terbaik. Apa yang mereka lakukan itulah yang benar. Ketika mereka melakukan dosa, maksiat, mereka beranggapan itulah yang benar. Karena syaitan yang selalu membisikkan dan memutarbalikkan fakta dan memutarkan fitrah mereka. Dan ini yang sangat berbahaya ketika seorang sudah fitrahnya sudah terbalik. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Ini syaitan yang membuatnya seperti itu. Karena selalu mengikuti syaitan. Allah SWT mengatakan, "Wa ma ya'iduhum asy-syaitan illa ghurura." Dan tidaklah syaitan itu memberikan janji kecuali janji itu semua adalah sifatnya tipuan, bohong. Dan bagaimana kita mau percaya kepada syaitan yang dia adalah musuh? Tapi kadang manusia kalah dengan hawa nafsu, kalah oleh bisikan syaitan karena dunia. Maka orang beriman hendaknya dia selalu ingat bahwasanya apa yang dibisikkan oleh syaitan, apa yang dijanjikan oleh syaitan itu semua hanya di dunia, dan itu semua bohong. Allah katakan, ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Mereka termasuk syaitan dan para pengikutnya, tempat mereka kembali adalah neraka jahannam. Wa la yajiduna anha mahisa. Dan tidaklah mereka mendapatkan dari neraka tersebut tempat lari atau tempat berlindung, tempat keluar. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak ada tempat kembali, dan tidak ada tempat keluar, tidak ada tempat berlari atau menyelamatkan diri dari neraka Allah SWT. Maka ini ancaman dari Allah SWT kepada orang-orang yang mengikuti syaitan, yang selalu mengikuti hawa nafsunya dengan berbagai macam amalan yang dia lakukan. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, walladzina amanu wa aminus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Adapun orang-orang yang dia beriman kepada Allah SWT dan beramal saleh, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selamanya. Dan itu adalah janji Allah, dan janji Allah pastilah benar. Dan tidak ada perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah SWT. Maka Allah SWT beberapa ayat sebelumnya tadi menyebutkan bagaimana tentang sifat orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti godaan, bisikan syaitan untuk melakukan berbagai macam dosa, baik itu dengan kesyirikan, dan itu dosa yang paling besar,
ataupun dosa merubah ciptaan Allah SWT, dan itu termasuk ya, minimal kufur nikmat, ya, tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia, baik berupa jasad yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Maka ini merubah ciptaan Allah, kufur nikmat. Kemudian atau dia menjadikan syaitan sebagai walinya, penolongnya. Maka Allah sebutkan bagaimana tempat kembali mereka neraka jahanam. Kemudian ayat selanjutnya Allah sebutkan bagaimana dengan orang yang beriman. Maka sebenarnya kalau kita perhatikan Al-Quran selalu ketika menyebutkan tentang sifat atau ciri orang-orang yang mengikuti syaitan, tempat kembalinya, kemudian Allah akan menyebutkan setelahnya ciri atau tempat bagi orang yang beriman. Ini agar seimbang. Ini disebut dengan al-wa'du wal-wa'id, itu janji dan ancaman. Allah SWT memberikan ancaman, kemudian juga memberikan janji. Allah katakan walladzina amanu wa amilus shalihat. Adapun orang yang beriman kepada Allah SWT, beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Apa yang diperintahkan oleh Rasul lakukan. Apa yang dilarang oleh Rasul termasuk tadi merubah fitrah ditinggalkan. Orang yang beriman dan beramal saleh, melakukan amal yang saleh, yaitu amal yang didasari oleh ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Maka kata Allah SWT, akan kami masukkan mereka ke dalam surganya. Ini balasan bagi orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, yang selalu beramal saleh. Allah masukkan mereka ke dalam surga. Nah, mana surga tersebut? Kata Allah SWT, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, yang mereka kekal di dalamnya selamanya, abadan, selamanya. Orang yang masuk ke dalam surga tidak mungkin keluar. Berbeda dengan orang yang masuk ke dalam neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka bisa jadi dia keluar kalau seandainya dia mukmin. Maka penduduk neraka ada dua macam. Penduduk yang permanen, yang dia adalah penduduk asli neraka, yang dia masuk tidak mungkin keluar, yaitu orang-orang kafir. Ada penduduk yang tidak permanen, yaitu orang mukmin yang berdosa. Sedangkan orang yang masuk dalam surga tidak mungkin keluar lagi. Maka Allah katakan khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya, artinya tidak akan keluar dari surga Allah SWT. Wa'dallahi haqqan, inilah janji Allah SWT yang benar kepada orang-orang yang beriman. Tidak ada janji yang paling benar kecuali janji Allah. Allah SWT menjanjikan kepada orang yang beriman surganya. Allah janjikan kepada orang yang beriman kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia, yaitu surganya Allah SWT. Dan janji Allah pasti benar. Berbeda dengan janji syaitan. Janji syaitan dusta. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang paling benar perkataannya daripada perkataan Allah? Maka Al-Quran merupakan kalam Allah, yang di dalamnya adalah perkataan Allah, dan semua yang ada dalamnya pasti benar. Oleh karena itu hendaknya kita beriman terhadap apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, karena tidak ada yang dusta di dalamnya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan ini keimanan bagi seorang mukmin. Dia beriman kepada Al-Quran, beriman yakin akan janji Allah dan perkataan Allah SWT. Sebab seorang kalau dia tidak yakin akan janji Allah, berarti kurang imannya, dan ini berbahaya. Seorang yang beriman hendaknya dia yakin apa yang disebutkan oleh Allah SWT, apa yang dijanjikan adalah suatu hal yang benar, baik janji yang baik, yaitu surga Allah SWT, ataupun ancaman yang sifatnya neraka, dalam bentuk neraka yang Allah ancam bagi orang-orang yang melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa ayat yang
bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.